Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Nanida, NIM J1B017060. Saya akan mempresentasikan hasil makalah Kapita Selecta saya yang berjudul Pengaruh Nutrisi pada Umbi-umbi Kentang dalam Kultur Pasir Hidroponik. Di sini saya mereview dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Produksi Umbi Kentang Berdasarkan Budidaya Pasir Hidroponik. Jurnal yang kedua, Pengaruh Perlakuan Gizi Terhadap Karakteristik Fisiologis dan Umbi-umbi Tanaman Kentang dalam Kultur Pasir Hidroponik. Menambahkan substrat ke sistem hidroponik memiliki tujuan, yaitu meningkatkan inersia kimia dan inersia fisiknya. Tujuan lainnya juga menghemat tenaga dan menghemat energi. Di negara berkembang, media tanam organik yang berbeda seperti lumut gambut dan sabut kelapa secara tradisional telah digunakan untuk memproduksi umbi kentang. Menambahkan substrat juga memiliki kekurangan, yaitu biaya substrat organik yang relatif tinggi serta rendahnya laju difusi oksigen, yang berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Pasir menyediakan media alam yang inert dengan volume pori yang lebih banyak atau lebih banyak transportasi oksigen. Tidak hanya berpori, pasir juga memiliki struktur yang stabil, retensi air yang lebih sedikit, dan volume air yang dapat diakses oleh tanaman yang besar. Sifat pasir dapat menyebabkan ketahanan mekanis dan dapat mempengaruhi perkembangan stolon. Jumlah dan ukuran umbi biasanya dikontrol oleh banyak faktor lingkungan seperti unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor. Karena itu, dalam produksi hidroponik umbi kentang, kombinasi nutrisi yang tepat harus diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Umbi pada tanaman kentang merupakan proses kompleks yang dihambat oleh nutrisi nitrogen. Saat ini, beberapa metode komersial hidroponik menggunakan interupsi hara, terutama defisiensi nitrogen, untuk menghambat pertumbuhan tunas dan mendorong pembentukan umbi. Selanjutnya saya akan membahas pengukuran-pengukuran yang dilakukan pada kedua jurnal. Yang pertama yaitu laju fotosintesis bersih, yang kedua konsentrasi total nitrogen, yang ketiga konsentrasi asam absisat eksogen dan asam indolasetat, serta yang terakhir yaitu karakteristik umbi. Langsung saja yang pertama yaitu laju fotosintesis bersih. Fotosintesis adalah proses mengubah cahaya menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam ikatan gula. Tumbuhan membutuhkan energi cahaya, karbon dioksida, dan air untuk membuat gula. Jurnal yang pertama, laju fotosintesis bersih tanaman kentang tidak dipengaruhi oleh gangguan nitrogen dan penurunan pH. Namun, peningkatan konsentrasi fosfor mengakibatkan peningkatan fotosintesis bersih. Kemungkinan ada dua alasan. Yang pertama yaitu nutrisi ini berperan penting dalam fotosintesis dan metabolisme perantara. Alasan yang kedua, peningkatan pertumbuhan tanaman kentang awal dan peningkatan umbi yang diatur oleh fosfor meningkatkan perkembangan tanaman baru. Sedangkan jurnal yang kedua, sama halnya dengan yang jurnal pertama, fotosintesis bersih tanaman tidak dipengaruhi oleh gangguan nitrogen atau penurunan pH-nya. Namun, ada interaksi yang signifikan antara nitrogen dan pH untuk laju transpirasi. Laju transpirasi secara signifikan lebih tinggi pada pH kedua dibandingkan dengan pH normal. Sedangkan di bawah gangguan nitrogen, laju transpirasi tidak berbeda secara signifikan antara pH. Konduktansi stomata hanya dipengaruhi oleh perlakuan nitrogen. Interupsi nitrogen secara signifikan meningkatkan konduktansi stomata. Konsentrasi nitrogen total. Jurnal yang pertama, berdasarkan analisis varians, tidak ada faktor nutrisi dan pH yang mempengaruhi konsentrasi nitrogen total daun, batang, dan umbi kentang. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikaji, bahwa setelah 9 hari penghentian nitrogen, konsentrasi nitrogen pada tanaman dengan nitrogen yang dihentikan secara khusus sama seperti pada tanaman dengan nitrogen berkelanjutan. Namun, kedua faktor nutrisi meningkatkan konsentrasi nitrogen total akar.
Jurnal yang kedua, konsentrasi nitrogen totalnya sama halnya dengan jurnal yang pertama, tidak dipengaruhi oleh perlakuan nutrisi dan pH. Pengaruh perlakuan nutrisi dan penurunan pH larutan pada konsentrasi nitrogen total tanaman kentang tidak signifikan. Oleh karena itu, peningkatan konsentrasi fosfor tidak mempengaruhi penyerapan nitrogen oleh tanaman kentang. Selanjutnya, pengukuran tentang konsentrasi asam absisat eksogen dan asam indolaksetat. Konsentrasi kedua hormon hanya dipengaruhi oleh fosfor. Diperkirakan bahwa konsentrasi fosfor yang lebih tinggi meningkatkan tinggi asam absisat eksogen dan asam indolaksetat endogen, menyebabkan tuberisasi dan dengan demikian meningkatkan laju fotosintesis bersama. Sedangkan jurnal yang kedua, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi fosfor dapat meningkatkan konsentrasi kedua hormon pada daun tanaman kentang. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah umbi yaitu dengan meningkatkan konsentrasi kedua hormon. Kedua hormon tersebut memainkan peranan penting dalam penghentian pemanjangan stolon dan inisiasi pembelahan sel aktif. Pengukuran yang terakhir yaitu karakteristik umbi. Untuk jurnal yang pertama, jumlah umbi per tanaman meningkat secara signifikan dengan peningkatan konsentrasi fosfor. Ini menandakan konsentrasi fosfor sangat mempengaruhi karakteristik umbi pada penelitian jurnal yang pertama. Dan untuk jurnal yang kedua, karakteristik umbinya, panjang batang tanaman kentang secara signifikan berkurang dengan penurunan pH. Sedangkan untuk perlakuan nutrisi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik pertumbuhannya. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan, di antara faktor nutrisi yang diteliti, peningkatan konsentrasi fosfor secara signifikan meningkatkan jumlah umbi tanaman kentang dalam budidaya pasir hidroponik. Unsur hara ini meningkatkan laju fotosintesis. Konsentrasi pada hormon daun tanaman kentang dan tidak mempengaruhi penyerapan nitrogen oleh kentang. Oleh karena itu, kombinasi terbaik dari nitrogen, fosfor, dan pH berdasarkan jumlah umbi dalam larutan nutrisi pada kultur pasir hidroponik adalah N1, P2, dan pH1. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.